وعلى آله وأصحابه وذرياته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam beserta para pendengar radio dakwah Darussalam yang berbahagia. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah. Dengan taufik hidayahnya kita bisa memelihara diri kita selalu berada pada jalan kebenaran. Kita diberi kekuatan untuk melawan keinginan malas sehingga bisa hadir bersama berjamaah menunaikan salat zuhur dan ibadah-ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana. Apapun yang kita lakukan selalu mendapatkan penghargaan yang setimpal, bahkan nilainya lebih tinggi dari nilai yang kita lakukan dalam kebaikan. Satu hadis yang sahih dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dengan sumber hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu riwayat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at summa yubayyina faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanat ila sab'i mi'atin nisdi'afin ila adafin kasirah." Ini sesuatu yang istimewa. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah mencatat amal baik dan amal buruk. Tentu bukan Allah yang mencatat langsung, tetapi yang mencatatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pencatatan itu dilimpahkan kepada dua malaikat yang kita yakini kemanapun kita pergi, kedua malaikat ini selalu mengikuti kita. Baik dan buruk semuanya tercatat. Kemudian Allah menjelaskan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah." Siapa yang ingin melakukan suatu kebaikan dan dia belum melaksanakan kebaikan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Keinginan yang belum dilaksanakan dicatat sebagai satu keinginan kebaikan yang sempurna.
Wa in hamma biha, jika dia keinginannya itu milaha, dia sudah laksanakan. Katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'atin di'fin ila ad'afin katsirah. Jika keinginan itu sudah dilaksanakan, tadi belum, dan dikasih nilai kebaikan 1 secara sempurna, sekarang sudah dilaksanakan, maka Allah memberikan nilai kebaikan 10 kali lipat, bahkan sampai dengan 700 kali lipat. Mari kita bahas dulu ini. Keinginan kebaikan yang mau dilakukan tidak berarti keinginan sepintas, tapi keinginan yang sungguh-sungguh disertai dengan satu kesiapan mental, penyediaan waktu dan tenaga untuk melakukan. Jadi tidak selintas. Ini kalau ada halangannya sehingga tidak kita laksanakan, maka nilainya seperti sudah dilaksanakan. Kita ngambil contoh. Tidur malam berniat, ya Allah, bangunkan saya untuk salat tahajud. Niatnya ada, keinginannya ada, tapi mungkin karena kecapean dia tidak terbangun, atau terbangun di ujung waktu. Faktornya kecapean dan tidak sengaja bermalas-malas. Bedanya kalau kita terbangun nunda itu bermalas, tapi ini tidak, memang tidak terbangun, maka dihukumkan sudah melaksanakan salat tahajud. Tapi tolong bedakan terbangun tapi masih menunda, itu tidak dihitung. Tapi yang dihitung adalah memang tidak terbangun, terhalang oleh ketiduran, maka sudah dianggap salat tahajud. Tetapi seandainya dia bangun lalu menunda, masih ada waktu 30 menit, baring lagi, terus ketiduran, itu berarti tidak masuk. Satu contoh. Contoh yang lain, yang lebih tinggi. Mau umrah, uangnya sudah siap, lalu mau mendaftar, disiapkan segalanya, cukup niatnya 1 bulan ke depan berangkat umrah, tetapi tiba-tiba ada keluarga terdekatnya yang sakit keras, memerlukan biaya banyak, dan tidak ada yang bisa membiayai kecuali uangnya itu dipakai membiayai itu. Pilih yang mana? Abah sakit keras, perlu biaya banyak, ini mau di-store, ini niat. Tapi karena abah sakit keras, uang ini dipakai biaya berobat ayah, maka uangnya habis dipakai berbakti kepada ayahnya, 1 nilai pahala, umrahnya dihitung oleh Allah sudah dilaksanakan secara sempurna. 2 contoh ini cukup. Itu yang namanya punya keinginan tapi belum melaksanakannya, Allah menghitungnya. Jadi bukan keinginan sepintas sambil jalan, aku mau umrah tahun depan, tapi tidak ada persiapan. Itu tidak dinilai. Itu satu. Kita lanjutkan hadisnya. Wa in hamma biha, kemudian keinginannya itu fa'amilaha, sudah dilaksanakan. Katabahallahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila adafin kasirah.
maka Allah mencatatnya dengan 10 nilai kebaikan. Sampai 700 nilai kebaikan, bahkan lebih. Tergantung ibadah apa yang mau dilakukan. Kalau ibadah-ibadah yang lain yang tidak terlalu menyangkut kepada kepentingan orang banyak, nilainya 10 kali. Pertanyaannya adalah, berapa sih nilainya 1 itu? Itu rahasianya Allah. Tapi di sini selama dia ikhlas bisa sampai 10 kali. Tingkat ikhlasnya tentu Allah yang tahu. Tapi batasnya adalah 10 kali. Jika keinginan-keinginan itu bersentuhan dengan diri kita. Tetapi jika bersentuhan dengan orang banyak, lalu bisa dilaksanakan, maka hasilnya bisa menjadi 700 kali lipat. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ati habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang membelanjakan uangnya pada jalan Allah. Ini banyak, Pak. Jalan Allah itu banyak. Kalau ingin membantu kepentingan sosial untuk kepentingan umum, seperti mengimpakkan dananya untuk membeli tanah Madrasah Darussalam, itu kelipatannya sampai 700 kali lipat. Cuma masalahnya mau nyumbang Darussalam 10 kapling, tiba-tiba bini perlu operasi. Kalau bisa dilaksanakan, insya Allah bisa. Jadi, jika berhubungan dengan diri kita sendiri, nilainya bisa 10 kali. Jika kepentingan orang banyak yang kita sumbang, bisa menjadi 700 kali. Selama masuk dalam kategori sabilillah. Ini soal kebaikan. Wa in hamma bisayyatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Jika berniat melakukan sesuatu kejahatan, misalnya membuat satu rencana untuk mencelakakan orang, kejahatan. Membuat satu rencana untuk merampok, kejahatan. Rencananya matang. Tiba-tiba mengatakan, ini salah. Jangan lanjutkan. Keinginannya menyetop keinginannya yang sudah siap dilaksanakan itu, dinilai sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi mau berbuat dosa besar, tiba-tiba tidak jadi, itu mendapatkan pahala. Ini betapa Allah ngasih kita tuh kemudahan. Tetapi jika dilaksanakan, maka dosanya itu dihitung 1. Kalau baik dihitung 10 sampai 700, kalau kejahatan dihitung hanya 1. Tidak jadi dilaksanakan, justru nilainya kebaikan 1. Jadi sangat Allah Subhanahu wa taala sangat murah pada kita. Cuma ada satu masalah. Kejahatan yang dilakukan yang nilainya kecil itu bisa menjadi besar karena tempat. Kalau kejahatan itu dilakukan di Samarinda, kejahatannya nilainya 1. Tapi kalau dilaksanakan di Masjidil Haram, berlipat ganda kejahatannya. Kalau kejahatannya dilakukan di pasar pagi, tiba-tiba dilakukan di dalam Masjid Raya Darussalam, nilai kejahatannya menjadi naik. Jadi tempat yang suci tidak boleh membuat satu kejahatan.
Kemudian yang kedua, waktu. Satu kejahatan dilakukan itu biasa, tapi jika dilaksanakan dalam bulan Ramadan, pahala itu berlipat, kejahatan juga berlipat. Jika naik haji melaksanakan kejahatan di masa musim haji, maka kejahatannya berlipat ganda. Jadi walaupun ada pembatasan satu saja, jika tempatnya di tempat suci, dia naik kejahatannya. Jika waktunya di waktu yang sangat terhormat, juga kejahatannya naik. Inilah hadis yang perlu kita renungkan, yang kalau kita simpulkan sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menginginkan kita mendapatkan kebaikan, masuk ridhanya, sehingga berbuat baik dan tidak berbuat baik itu penilaian Allah, kebijakannya berbeda. Sangat menguntungkan jika melakukan kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyatana wa ahla baitina min ahli ilmi wa ahli taqwa wa ahli maghfirati wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Waqalallahu minkum.